Jadi judi online ini menjadi populer karena, kalau disebut kasus werving berarti ada satu pelanggaran yang dilakukan, Betul, Ibu. yang tidak seharusnya karena werving itu kan ada panitianya. Nah ketika ada oknum, oknum ini baik prajurit maupun PNS, jadi ada perlakuan beda ini antara prajurit Prajurit dengan dan PNS PNS. ketika dijatuhkan hukuman disiplin. Lamamena haulala, tetap semangat, maju terus, pantang mundur. Maluku, Maluku Utara luar biasa. Halo, apa kabar Basudara Patimura dimanapun berada dan bertugas? Semoga Basudara sekalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menyaksikan episode-episode Patimura Podcast. Senang sekali saya Serdakwa Nurjana Horela Dan saya Serdakwa Nurul Dwi Pratiwi akan menemani Basudara sekalian dalam episode Patimura Podcast kali ini. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang tema kita yaitu jangan coba-coba, sanksi tegas pelaku judi online dan calo penerimaan prajurit. Yang tentunya kita kedatangan bintang tamu yang spesial. Boleh di-spill nih Nurul, bintang tamu kita siapa ya? Nah, di episode kita kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial nih Mbak, karena merupakan pejabat baru di lingkungan Kodam 15 Patimura. Wah, siapa tuh Nurul? Nah, kalau sebelumnya kan kita kedatangan pejabat lama Kakumdam 15 Patimura. Kalau sekarang dengan suasana yang baru Mbak, langsung saja kita sapa Ibu Kakumdam 15 Patimura. Selamat siang, Siang, Ibu. Selamat siang. Apa kabarnya Ibu? Kabar baik. Baik Ibu, terima kasih dengan kesibukan yang ada telah menyempatkan diri untuk hadir dan menjadi narasumber pada episode podcast kali ini Ibu. Wah, senang sekali Ibu bisa hadir sebagai bintang tamu di podcast kita kali ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, mungkin bisa di-spill latar belakang Ibu kepada saudara semua di rumah karena banyak yang belum tahu siapa sih sosok Ibu Kakumdam 15 Patimura. Baik Mbak, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Merupakan suatu kehormatan bisa diundang di sini sebagai bintang tamu. Izinkan saya sebagai salah satu pejabat Kodam 15 Patimura yang baru. Nama saya Letkol CHK Koat Yuliana Rosario Yoko. Saya kelahiran Sentani 19 Maret tahun 1976. Saya abituren dari SEPAPK tahun 2001. Dan saat ini saya sudah menikah, anak satu, keluarga, nama suami saya Christian Supri Gomar dan anak Twevelin Gomar. Untuk latar belakang pendidikan saya menghabiskan sekolah mulai dari SD sampai dengan kuliah di Jayapura. Kemudian latar belakang jabatan saya dari pangkat letnan sampai kapten saya di Pusat Pendidikan Hukum. Kemudian saya pernah menjabat sebagai Danramil 170104 Arso. Kemudian sebelum saya menjadi Kakumdam di sini, saya menjabat sebagai Wakakumdam 17 Cendrawasih. Baik Ibu, luar biasa, sangat spesial ya Ibu karena Ibu merupakan salah koat pertama yang menjabat sebagai Kakumdam 15 Patimura, luar biasa Betul, Mbak, sekali. luar biasa. Dan juga riwayat jabatan pernah menjadi Danramil ya Ibu. Karena jarang-jarang kuat untuk mendapatkan jabatan strategi seperti itu Ibu. Baik. Ibu masuk ke perbincangan kita, mungkin boleh dijelaskan apa sih itu judi online dan calo penerimaan prajurit Ibu? Jadi judi online yaitu segala bentuk perjudian yang dilakukan secara internet, melalui internet, kemudian di mana para pemainnya itu memasang taruhan, yaitu berupa uang ataupun aset berharga. Baik Ibu. Jadi judi online ini itu bermacam-macam bentuknya. Jadi ada yang permainan kasino virtual ataupun taruhan olahraga hingga lotre online. Jadi judi online ini menjadi populer karena kemudahan akses melalui perangkat seperti komputer dan ponsel pintar. Baik Bu, jadi siapa saja bisa mengakses untuk link tersebut ya Ibu? Ya, kemudian untuk werving itu proses perekrutan atau penerimaan anggota baru untuk menjadi prajurit TNI. Penerimaan prajurit ini biasanya melalui sukarelawan atau melalui wajib militer dan pendidikannya ini dibiayai oleh negara. Baik Ibu, berarti kalau untuk kasus werving sendiri itu mencari keuntungan dalam proses werving itu sendiri ya Ibu? Jadi untuk kasus werving tadi, werving itu kan
normal. Tetapi ketika di tengah proses itu ada calo yang kita sebut calo, kalau disebut kasus werving berarti ada satu pelanggaran yang dilakukan Betul, Ibu. yang tidak seharusnya, karena werving itu kan ada panitianya. Nah, ketika ada orang oknum ini baik prajurit maupun PNS yang menjanjikan bahwa saya bisa membuat Anda lulus menjadi prajurit. Dengan janji tersebut berarti ada yang Iming-iming. iming-iming. Nah, Betul. ini yang menjadi satu pelanggaran ataupun satu tindak pidana karena ini termasuk penipuan. Betul, Betul, Ibu. baik Ibu. Baik Bu, untuk dasar hukum yang berlaku jika prajurit, PNS ataupun keluarga yang terlibat calo penerimaan prajurit maupun judi online itu apa ya Ibu? Boleh dijelaskan kepada saudara semua? Jadi di sini ketika terjadi suatu tindak pidana werving ini diatur di dalam pasal 378 KUHP yaitu tentang penipuan. Ini untuk undang-undang KUHP yang baru yang saat ini kita gunakan ya, karena nanti di tahun 2026 kita sudah menggunakan undang-undang hukum pidana yang baru yaitu revisi. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Nah, itu diatur dalam pasal 492. Nah, ini hukumannya ini 4 tahun penjara. Jadi dari pasal 378 KUHP, pasal 372 KUHP itu tentang penggelapan, kemudian diatur juga di dalam pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Jadi ini tentang penyalahgunaan wewenang. Jadi dari 378 dan 372 itu hukumannya 4 tahun penjara. Sedangkan di dalam pasal 126 KUHPM itu 5 tahun penjara untuk prajurit. Ini untuk werving ya. Ya, Bu. Untuk judi online ini diatur dalam pasal 303 KUHP ayat 1 ketiga KUHP. Kemudian diatur juga dalam pasal 15 huruf B, ini Perpang TNI nomor 44 tahun 2015 tentang peraturan disiplin militer. Jadi di sini diatur prajurit yang hidup boros dan uangnya dihambur-hamburkan untuk perjudian. Baik Ibu, nah kalau untuk penyelesaian hukumnya nih Ibu, bila ada keluarga baik itu prajurit maupun PNS yang terlibat judi online maupun kegiatan calo werving itu, apa tindakannya Ibu? Kalau untuk werving, ini pelanggaran hukum yang terjadi dalam calo penerimaan prajurit TNI itu merupakan bentuk tindak pidana. Jadi oleh karena itu untuk penyelesaiannya harus melalui peradilan militer, sistem pengadilan militer. Kemudian bila pelaku pelanggaran tersebut 97 prajurit TNI, nah ini memang tadi yang sudah saya jelaskan bahwa tetap diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer, yang mana prosesnya itu mulai dari penyidikan yaitu di polisi militer sampai dengan penuntutan di auditorat dan dilimpahkan ke pengadilan militer. Baik Ibu. Nah kalau untuk judi online tadi Ibu, sama juga berarti untuk proses penyelesaian antara werving sama judi online. Kalau memang itu prajurit berarti akan diadili di pengadilan militer Ibu sesuai dengan aturan KUHPM. Yeah. Maaf Ibu, agak belibet saya. Baik Ibu. Nah kalau untuk keluarga daripada prajurit Ibu berarti kan diadili di peradilan umum Ibu. Ya, kalau untuk keluarga, jadi kan kalau werving ini oknumnya bukan hanya dari prajurit dan PNS, juga ada warga sipil. Nah itu diadili di pengadilan negeri. Itu tadi untuk prajurit. Jadi kalau untuk judi online masih digunakan hukum disiplin militer. Jadi untuk prajurit itu ada peraturan disiplin militer, itu tindakan disiplinnya ada teguran, kemudian ada penahanan ringan 14 hari, kemudian 21 hari. Kalau untuk PNS ini bila terlibat judi online dia dijatuhkan hukuman disiplin PNS dalam bentuk hukuman yaitu disiplin ringan, disiplin sedang dan disiplin berat. Ini diatur di dalam Permenhan Peraturan Menteri Pertahanan nomor 13 tahun 2023. Jadi ada perlakuan beda ini antara prajurit dengan PNS ketika dijatuhkan hukuman disiplin. Kalau tidak sama-sama, kalau prajurit
kalau prajurit TNI itu disidang di satu ruangan khusus, aula, contoh aula. Tapi kalau untuk PNS perlakuannya beda, jadi tidak sama-sama. Baik Ibu. Ternyata hampir sama saja ya Ibu. Tapi apakah ada sanksi khusus bagi prajurit yang terlibat dalam kedua pelanggaran ini Bu? Jadi begini, untuk khusus bagi prajurit TNI dijatuhkan hukuman disiplin militer dan tindak pidana, itu kasus werving dan judi online. Kemudian untuk perlakuannya ada sanksinya, iya, dalam Perkasat nomor 39 tahun 2018 tentang sanksi administrasi bagi prajurit TNI. Jadi ada penundaan pangkat untuk sekolah 1 periode, 2 periode sampai dengan 3 periode. Baik Ibu, nah berbicara soal judi online nih Ibu, untuk penjatuhan hukumannya tuh Ibu, apakah itu ada standar untuk sanksi yang diberikan itu sesuai dengan nominal transaksi daripada pelaku Ibu? Apakah misalkan nominalnya tuh 100.000 top up-nya, terus ada juga yang 100 juta, apakah hukumannya itu sama atau ada perbedaan Ibu? Untuk yang 100.000 sampai dengan 100 juta itu hukumannya sama. Melalui ST Panglima TNI yang terbaru, itu dimulai dari 10.000 sampai dengan 100 juta itu hukumannya teguran. Teguran, baik Ibu. Ya, sanksi administrasinya itu 1 periode. Baik Ibu, wow. Jadi para pemirsa sekalian yang mau coba-coba untuk ikut berpartisipasi untuk judi online atau penasaran, itu jangan kami himbau untuk tidak melakukan hal tersebut karena sanksinya pun sama dengan orang yang melakukan judi online dengan nominal 100 juta. 10.000 saja sama dengan 100 juta. Jadi merugikan sekali kalau Anda mau masih coba-coba, sementara yang lain sanksinya itu sama saja dengan orang yang udah kecanduan. Baik Bu, ternyata sudah jelas ya kalau kedua pelanggaran ini tentu mempunyai sanksi yang tegas dan amat merugikan. Tapi Bu boleh dijelaskan mungkin faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga masih banyak prajurit yang terlibat dalam kegiatan calo prajurit ini, calo penerimaan prajurit dan judi online ini, walaupun masih sering kali ditekankan. Jadi yang pertama, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi itu yang pertama faktor ekonomi. Ya, meskipun prajurit mendapatkan gaji, namun beberapa dari mereka mungkin merasa gajinya tidak cukup untuk kebutuhan pribadi ataupun keluarga. Jadi godaan untuk mendapat uang yang lebih dengan cepat itu ya dia melakukan judi online. Ya, kemudian salah satu yang membuat ini mereka melakukan judi online karena aksesnya mudah. Kapan saja dan di mana saja Betul. dia bisa melakukan itu. Betul. Jadi itu yang membuat mereka terus untuk melakukan judi online. Kemudian ya itu menjadi jalan pintas ya untuk mendapatkan keuntungan. Padahal kita ketahui bahwa itu tidak memberikan keuntungan apa-apa. Betul Ibu. Kemudian yang kedua ini pas faktor psikologis, yaitu stres, kejenuhan atau bahkan rasa bosan ini selama bertugas, sehingga bisa menjadi pemicu bagi prajurit, bisa menjadi hiburan atau pengalihan rutinitas yang monoton, sehingga judi online itu yang menawarkan sensasi atau adrenalin untuk ya dicari sebagai hiburan, namun dengan iming-iming ada keuntungan. Walaupun hiburan tetap salah Ibu. Salah. Salah ya tetap salah Ibu. Lalu Ibu, apa saja dampak yang dapat ditimbulkan dari kedua jenis pelanggaran ini Bu? Dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran hukum terkait calo penerimaan prajurit di sini pertama kerugian terhadap orang lain karena pelaku ini sudah menipu. Kemudian mencoreng nama baik satuan, terganggu karir hingga pemecatan, akan merugikan sekali pada yang bersangkutan. Kemudian dampak yang ditimbulkan dari judi online yaitu pertama kecanduan hingga bunuh diri, kemudian terpuruknya keuangan diri sendiri karena setiap saat dia akan ketagihan untuk menggunakan judi online tersebut. Ya. Kemudian memicu tindakan kriminal. Data privasi dari prajurit ataupun PNS ataupun siapapun yang melakukan perjudian online ini tersebar luas. Kemudian rusaknya hubungan baik dengan keluarga, ya karena uang digunakan untuk perjudian, semakin hari kebutuhan dalam keluarga berkurang, pasti akan memicu pertengkaran dalam keluarga. Kemudian anak
terancam putus sekolah karena biaya sekolah tidak Mencukupi. ya. Kemudian terlilit hutang piutang atau pinjaman online. Ya, selain judi online, pinjaman online juga Pinjol, memberikan betul, Ibu. ya. Padahal kita ketahui bahwa pinjamannya tidak seberapa, bunganya itu sangat besar dan itu melilit. Kemudian terjebak ya lingkaran setan. Betul. Kalau orang beragama pasti, kita yang beragama pasti tahu itu sesuatu yang dilarang. Kemudian berpengaruh terhadap kejiwaan dan gangguan mental. Baik Ibu, walaupun sudah sering diingatkan tapi masih saja ada oknum-oknum yang tetap melanggar. Jadi untuk itu kami mengimbau kepada pemirsa sekalian, terkhususnya prajurit Kodam 15 Patimura, untuk jauhi pelanggaran karena disiplin itu indah dan nafas bagi setiap prajurit. Mungkin Ibu boleh memberikan kesan dan pesan atau closing statement kepada para pemirsa sekalian untuk menutup perbincangan kita pada siang hari ini, Bu. Baik. Melihat banyak kasus yang terjadi, harapan saya adalah agar pelaku judi online dalam hal ini yang menyediakan platform untuk masyarakat ataupun siapapun yang untuk menggunakan judi online dan calo penerimaan prajurit ini dapat dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita. Kemudian selain itu harapan saya tertuju pada pihak-pihak terkait untuk bisa bekerja sama dalam menumpas tuntas jaringan atau sindikat judi online dan calo penerimaan prajurit di TNI. Dan saya juga berharap kita semua dapat melakukan hal-hal seperti pemberantasan, yaitu meningkatkan pengawasan dan tindakan hukum yang tegas serta menindak siapapun yang terlibat termasuk oknum-oknum di dalamnya. Kita perlu melakukan pencegahan, yaitu melakukan edukasi yang berkelanjutan di berbagai platform baik di sekolah, media sosial maupun lingkungan masyarakat agar tidak ada lagi yang terjerumus. Dan salah satunya yaitu rehabilitasi, yaitu menyediakan fasilitas dan pendampingan untuk para korban, baik itu korban judi online maupun korban calo penerimaan prajurit, agar mereka bisa berintegrasi dengan masyarakat, namun semua itu kita lakukan secara tegas dan terstruktur. Baik Ibu, sungguh luar biasa Ibu, terima kasih atas waktunya untuk telah memberikan banyak informasi yang sangat berharga kepada kita semua, khususnya prajurit Kodam 15 Patimura untuk jauhi pelanggaran sekecil apapun, baik itu calo penerimaan prajurit maupun judi online. Saya juga mau mengingatkan untuk seluruh prajurit, PNS, dan keluarga, serta saudara semua untuk turut like, komen, dan share akun YouTube serta medsos Kodam 15 Patimura. Dan jangan lupa untuk saksikan episode-episode mendatang. Saya Serdakwat Nurjana Ohorela. Saya Serdakwat Nurul Dwi Pratiwi. Dan narasumber kita, saya Kakumdam 15 Patimura, Letkol Cakakwat Yuliana Rosario Yoku SH. Pamit undur diri. Lawamena haulala, tetap semangat, maju terus, pantang mundur. Maluku Utara luar biasa. See you.